Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidka Sekap. Di sini saya akan mempresentasikan tugas membuat video YouTube untuk menyelesaikan matkul pemrograman berbasis objek. Di sini saya akan membuat dari program pertama, yaitu saya akan membuat file baru di text editor saya, yaitu Visual Studio Code, karena Visual Studio Code tidak hanya text editor, tapi sekaligus compiler. Oke, untuk pertama, saya akan membuat program mengenai array object assign function. Untuk membuat itu, kita pertama memerlukan kelas. Dengan nama kelas tersebut, kita spesifikasi sendiri apa namanya. Untuk kali ini, saya akan menggunakan nama siswa. Dalam nama siswa, kita akan membuat atribut di dalamnya menggunakan fungsi def dan ini untuk memberikan atribut di dalam kelas tersebut sebagai atribut pribadi. Melalui atribut tersebut, kita masukkan atribut yang sesungguhnya. Kita anotasikan dengan self.x untuk menunjukkan bahwa x memiliki atribut nama. Untuk begitu, supaya kita bisa menambahkan nama, string, atau integer di depannya, kita harus mendeklarasikannya di dalam argumen. Kita berikan nama dan kita berikan absen juga untuk siswa. Kita tambahkan lagi untuk y sama dengan absen. Oke, jika sudah kita buat fungsi untuk menampilkan atribut yang sudah kita buat. Di sini saya menggunakan fungsi print details, kemudian self, lalu di dalamnya kita masukkan fungsi print. Nah, di dalam print ini kita akan menampilkan atribut yang sudah kita buat beserta beberapa kondisi string di dalamnya. Yang pertama, kita harus membuat fungsi print ini di dalamnya dengan f. Tanda f berfungsi untuk menampilkan atribut selain yang ada di string. Untuk itu, kita tampilkan x sebagai nama. Untuk awalan, kita beri strip, spasi strip, kita beri lagi absennya. Kiranya sudah, kita buat objek di dalam fungsi utama. Saya beri nama para siswa. Dan objek tersebut kita harus buat sebagai array. Kita buat sebagai array kosong terlebih dahulu untuk menunjukkan bahwa objek yang kita buat ini berupa array. Selanjutnya, untuk mendeklarasikan bentuk array di dalam yang sudah kita buat, kita tambahkan array dengan isi konstruktor dari kelas yang sudah kita buat. Kita beri argumen di dalamnya. Dalam argumen kita deklarasikan atribut menjadi yang kita inginkan. Misal di sini saya beri nama Dio dengan absen 1. Karena array bersifat multiple variable, maka kita tambahkan lagi yang sebelahnya, yaitu siswa. Misal di sini saya beri nama lagi Lois dengan absen 2. Dan kita beri 3 saja dengan nama Alfi absen 3. Jika sudah, kita lakukan looping untuk memanggil semua atribut yang sudah kita assign di dalam objek tersebut. Kita menggunakan for loop, kita gunakan atribut variabel i, lalu kita looping di dalam range panjang len dari objek, yaitu para siswa. Jika sudah, kita masukkan deklarasi dari fungsi. Jangan lupa tambahkan objek di dalamnya didapat array yang dideklarasikan oleh i yang sudah kita buat. Lalu kita panggil atribut fungsi yaitu print details. Jika sudah, kita save. Kita coba run. Oke. Oke, jika sudah hasilnya maka akan membentuk tampilan array seperti ini dengan urutan yang sesuai seperti yang kita masukkan di nomor pertama Lois lalu Alfi.
Oke, begitu untuk program pertama dari array object as an argument. Selanjutnya kita buat program untuk multiple inheritance. Untuk multiple inheritance, kita seperti biasa kita buat kelas dulu yang pertama sebagai base class yang pertama. Saya beri nama laptop. Di dalam kelas tersebut saya beri deklarasi atribut berupa definite self. Jangan lupa kita deklarasikan di dalam self tersebut atribut-atribut yang ingin kita masukkan. Ini saya berikan prosesor, merek, dan memori. Supaya kita tidak mengassign lagi setelah di fungsi utama, kita bisa langsung assign di sini isi dari atribut tersebut. Misal di sini prosesor saya beri AMD Ryzen 7, lalu di merek saya berikan Lenovo, lalu di memori kita berikan 8 GB. Ya, sudah kita tinggal assign atribut yang sudah kita buat di dalam fungsi def ini menggunakan cell. Tapi karena kita menggunakan inheritance, dianjurkan menggunakan atribut bersifat protected. Atribut bersifat protected menggunakan underscore satu di awal, lalu kita lanjutkan dengan nama dari atribut tersebut, kita assign ke prosesor. Kita lanjutkan hal yang sama. Kita tulis untuk merek. Selanjutnya memori. Nah, sudah, kita jangan lupa beri properti supaya di kedepannya atribut yang sudah kita buat ini tidak bisa diubah di fungsi utama selain di kelas yang menginherit atau mewarisi. Kita beri di sini properti, di bawahnya fungsi, sesuai namanya dengan nama atribut yang sudah kita buat. Kita listen prosesor, kita buat self. Di dalamnya kita buat return terus atribut yang bersifat protected. Kita paste di bawah. Untuk merek dan memori. Jika sudah, kita masukkan fungsi untuk menampilkan suatu. Misal di sini saya memasukkan fungsi check laptop untuk menampilkan apakah inheritance yang saya masukkan berhasil dengan menuliskan check laptop. Kita tulis return dengan isian tulisan di dalamnya, yaitu ini berasal dari kelas laptop. Oke, jika sudah, kita buat kelas selanjutnya, base class yang kedua, dengan catatan kita harus menginherit base kedua ini dengan base pertama, supaya atribut yang sudah kita assign sebelumnya pada base pertama bisa ditambahkan pada kelas berikutnya. Di sini kita tinggal tambahkan fungsi konstruktor, maka otomatis jika kita mengklik init akan dimasukkan atribut yang sudah kita buat pada base pertama dari induk dari kelas yang kita inherit. Lalu jangan lupa kita tambahkan untuk membedakan kelas ini dengan kelas sebelumnya, kita tambahkan satu atribut yaitu jangan langsung kita assign juga di dalamnya terjun tadi. Lalu kita jangan lupa juga untuk mendeklarasikan atribut tersebut di dalamnya. Kita buat juga protected sama seperti yang lain. Oke, jika sudah, kita masuk ke properti. Kita buat supaya atribut jaringan ini tidak bisa diubah, di set nanti di fungsi utama selain hanya di read saja. Oke, kita buat jaringan set.
Oke, kita di sini return self dot jaringan. Kalau sudah kita masukkan fungsi yang hanya ada di kelas smartphone ini. Saya beri nama cek smartphone. Kita berikan di dalamnya return string. Berisi ini berasal dari kelas smart. Selanjutnya kita buat kelas yang menginherit semua kelas yang sudah kita buat. Kita beri nama smart laptop. Di dalamnya kita buat inheritance untuk smartphone saja. Di dalam kelas tersebut kita kembali memasukkan init sehingga kita bisa melihat assign yang sudah kita buat, sehingga di sini ditampilkan atribut dari base pertama dan base kedua, supaya nantinya kita bisa mengakses keduanya sekaligus tanpa ada error. Oke, selanjutnya kita buat fungsi untuk menampilkan bahwa yang objek yang kita buat dari kelas ini hanya menampilkan yang berasal dari kelas ini saja. Kita tulis lihat spek untuk bisa mengecek apakah semua atribut yang kita masukkan dalam inheritance ini yang kita buat sebelumnya pada base 1 dan base 2 bisa diakses dengan return. Tambahkan juga F untuk bisa menampilkan atribut selain cuma stringnya self. Kita beri nama dulu merek. Kita tampilkan self underscore merek, prosesor. Kita beri atribut prosesor. Selanjutnya merek, memori. Kita beri atribut memori. Dan terakhir jaringan. Kita beri atribut self jaringan. Oke, jika sudah, kita beri satu fungsi terakhir untuk menunjukkan bahwa fungsi ini berasal dari kelas ini saja. Kita beri nama cek smart laptop. Kita beri self, di dalamnya kita masukkan return string, di dalamnya ini berasal dari kelas smart laptop. Oke, kita sudah buat 3 kelas, 1 S, 2 base, dan 3 ke inherit semua. Jika sudah, kita assign, kita buat objek yang kita buat. Misal di sini saya beri nama smart laptop A3. Setelah itu kita assign menjadi objek yang menginherit semua, yaitu smart laptop. Jika sudah, kita print beberapa fungsi yang melibatkan inheritan semua. Misal di sini saya masukkan smart sudah spek. Kita cek apakah semua fungsi bisa berjalan pada kelas inheritance ini dengan cek laptop, cek smartphone, dan terakhir cek smart laptop. Jika sudah, kita save, kita run. Oke, di sini ditampilkan ada merek berasal dari Lenovo, AMD Ryzen, memori 8 GB. Ini berasal atribut yang kita buat pada base pertama di sini. Nah, setelah itu kita inherit ke base kedua, itu smartphone. Setelah itu kita buat atribut satu lagi, jaringan. Di sini sudah bisa ditampilkan. Selanjutnya kita inherit di kelas paling subinduk, kelas paling sub gitu ya. Terus kita bisa melihat ternyata fungsi yang di inherit juga ternyata masih bisa dipanggil. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.